Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa, kita mau bersyukur, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur, kami memuji Engkau ya Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, sebelum kami larut di dalam serangkaian aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan menolong kami untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh mengalami berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami, Tuhan sucikan, kuduskan kami, dan mohon hikmat dan pimpinan roh-Mu ya Tuhan untuk waktu ini ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhanlah kiranya yang menolong. Untuk terima kasih Tuhan, ini doa syukur dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seorang teman seiman saya sharing tentang satu benda. Benda ini benda yang bernilai tinggi ya. Benda ini sangat disukai oleh kaum wanita, tapi saya pikir kaum pria juga tidak terkecuali suka akan barang ini ya. Karena itu tadi, benda ini bernilai tinggi ya, berharga, mahal harganya. Benda apa itu? Mutiara ya. Siapa yang tidak tahu mutiara ya? Ya, mutiara itu atau satu benda yang bisa kita sebut harta juga ya. Satu kekayaan alam yang unik ya. Ciptaan Tuhan. Sebuah permata yang berharga, maka dikatakan sangat mahal harganya. Nah, kalau kita bicara mutiara ya, tentu ini kita juga berkaitan dengan proses ya, bagaimana cara mutiara itu bisa terbentuk. Mutiara terbentuk dari sebuah proses yang unik juga ya. Dikatakan ada sebuah cangkang atau tiram. Nah, ketika tiram itu membuka, nah maka ada kemungkinan besar pasir yang masuk ke dalam tiram tersebut. Nah, ketika pasir masuk ke dalam cangkang tiram itu, maka secara otomatis pasir itu akan melukai, ada bagian yang lembut di dalam tiram ini, mengoyak, menggores begitu rupa ya. Ya tentu kalau mungkin dia bisa berkata, aduh, dia akan berteriak, sakit sekali. Tapi itulah proses alami yang unik dalam proses pembentukan sebuah mutiara. Jadi ketika pasir itu masuk dengan otomatis juga, maka tiram itu akan mengeluarkan satu cairan khusus ya, sebuah enzim begitu ya, yang kemudian itu akan menutupi, membungkus, membalut pasir tersebut, sehingga pasir tersebut mulai terbentuk sebagai bakal mutiara. Seiring dengan waktu, pasir tersebut dibalut oleh cairan yang khusus ini selapis demi selapis, sehingga pada akhirnya pasir ini kemudian menjadi sebuah mutiara yang indah, yang berkilau, yang bercahaya, yang berharga, yang bernilai tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita juga mau memahami, menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah mutiara, mutiaranya Allah. Seumpama mutiara, maka demikianlah kita, setiap orang. Kita seperti mutiara yang dibentuk dari waktu ke waktu dengan sangat unik, dengan sangat detail oleh Allah. Dalam sebuah proses pembentukan
yang daripada Allah. Allah membentuk diri kita seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Ya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai di sana bacaan kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ini merupakan ungkapan surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang berisi sebuah ungkapan rasa syukur yang begitu dalam daripada Rasul Paulus akan Allah di dalam kehidupannya, akan kasih karunia Allah yang boleh dialaminya, akan segala pekerjaan-pekerjaan Allah, seluruh pekerjaan Allah yang baik yang dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya, di dalam dirinya sebagai rasul, dan juga berbicara kepada jemaat atau gereja di Filipi pada saat itu. Nah, ini juga tentunya berbicara kepada setiap kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah membentuk diri kita. Semakin hari kita semakin diperbaharui, semakin hari kita semakin disempurnakan ke arah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang membuat hidup kita yang tadinya tidak bernilai, yang tadinya mati, yang tidak ada hidup, tetapi kemudian kita dibuat menjadi berarti, bahkan kita menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, dan Allah menjadikan kita umat kesayangannya. Ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang disyukuri juga oleh Rasul Paulus ketika di dalam hidupnya dia tidak pernah lupa akan siapa dia di masa lalunya. Orang yang sesungguhnya tidak layak karena sudah memberontak dan berbuat jahat di hadapan mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Tetapi kemudian dia boleh mengalami kasih karunia Allah yang mengampuni segala dosanya, menganugerahkan keselamatan. Dia boleh boleh hidup di dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Inilah perjalanan hidup kita sebagai umat Allah. Allah mengizinkan kita untuk mengalami proses demi proses, pembentukan demi pembentukan, selapis demi selapis, setahap demi setahap. Dan lapisan itu atau tahapan itu, proses yang kita lalui, bisa saja itu merupakan sebuah tekanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ada Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, sakit, penyakit. Di tengah kebahagiaan, ada kalanya kita juga boleh mengalami kesedihan, kekecewaan. Ada pergumulan, tekanan, masalah di dalam studi bagi mereka yang masih melakoni studi. Masalah pekerjaan, ekonomi, usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Di dalam pergaulan, di dalam relasi, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dalam kehidupan rumah tangga, keluarga. Atau mungkin kadang-kala Tuhan mengizinkan ada gesekan-gesekan di antara kita sebagai umat Tuhan di dalam kita melayani Tuhan. Dan banyak hal lainnya. Namun percayalah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Allah ada bersama dengan kita. Allah hadir untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita umatnya. Kita masih ingat ya, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jalan sendiri,
Penyertaannya selalu ada. Kita mengingat flashback kembali dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan mereka ketika mereka mengalami proses tahapan lapisan-lapisan untuk pembentukan mereka ketika mereka ada di padang gurun. Mungkin kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sungguh indah kita sebagai umat Allah, kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada. Tuhan ada bersama kita untuk senantiasa memberikan tuntunan, membimbing setiap kita. Bahkan kita sebagai mahakarya Allah, Allah menciptakan kita. Dia memberikan satu kehidupan yang indah, satu kehidupan yang baru dalam persekutuan yang indah dengan Kristus. Allah merancangkan sesuatu yang baik, yang indah bagi setiap kita, yaitu satu kehidupan yang boleh berkenan, yang boleh memuliakan Tuhan. Seperti yang dikatakan juga di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Ya, saya membacakannya buat Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa. Allah merancang suatu kehidupan yang baik bagi kita dalam persekutuan dengannya untuk kita boleh hidup memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mau bersyukur. Kita mau menghargai indahnya persekutuan dengan Kristus. Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai mutiara-mutiara Allah. Mari kita mau menikmati pembentukan proses setahap demi setahap, selapis demi selapis untuk kita semakin dimurnikan, untuk kita semakin dipimpin sempurna ke arah Kristus. Kita akan menikmati bagaimana Allah turut bekerja menyatakan kasih karunia-Nya, memampukan setiap kita untuk kita boleh hidup penuh dengan ketaatan kepadanya, untuk kita boleh bersetia sampai pada akhirnya di dalam pimpinannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengingat dan kami mensyukuri kalau kami boleh menjadi mutiara-mutiara-Mu ya Tuhan. Orang-orang yang boleh mendapatkan kasih karunia yang begitu besar, yang boleh memperoleh kehidupan yang baru, kehidupan yang indah, kehidupan yang berarti, kehidupan yang boleh bernilai tinggi. Kami boleh dilayakkan masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh mengalami di dalam persekutuan dengan Kristus. Ada banyak sekali janji-janji Allah. Kami mohon Tuhan menolong dalam kami menjalani hidup ini, supaya kami boleh terus menikmati akan hadir-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh terus terhubung, terkoneksi, untuk merasakan pimpinan dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami boleh dimampukan bersetia sampai pada akhir. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk serangkaian kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan kiranya yang memimpin kami, untuk kami boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. Amin.